Novel fiksi bela diri yang ke-35. Menara Cukong. Edisi ke-326 hingga 335. Cerita berlanjut. Sebelum Cukong sempat berbicara, Tetua Agung itu sudah memarahinya, "Bukankah aku sudah bilang padamu, setelah tingkat alkimiamu benar-benar mencapai tingkat alkemis tingkat rendah tingkat 8, kembalilah kepadaku." Cukong menjawab dengan tak berdaya, "Tetua Agung, aku sudah menjadi alkemis tingkat rendah tingkat 8. Bagaimana mungkin?" Tetua Agung itu mengangkat alisnya, tampak tidak yakin. Hanya ada satu perbedaan tingkat antara seorang alkemis tingkat tinggi tingkat 7 dan seorang alkemis tingkat rendah tingkat 8. Tetapi jika seseorang ingin mencapai terobosan, bahkan seorang jenius dalam alkimia harus melalui beberapa tahun pelatihan keras. Sudah berapa lama sejak kompetisi alkimia Lingzhu Timur berakhir, dan Cukong telah membuat terobosan. Melihat tetua itu tidak mempercayainya, Cukong langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya, lalu menggunakan teknik pengendalian api 3 naga untuk memadatkan 3 naga api kecil yang menyala-nyala di depannya. Melihat ini, pupil mata Tetua Agung tiba-tiba mengecil, apakah dia benar-benar telah mencapai tingkat alkemis tingkat rendah tingkat 8? Tetua yang menolak percaya pada kejahatan meminta Cukong untuk memurnikan ramuan di depannya. "Jika kau benar-benar mencapai level alkemis tingkat rendah tingkat 8, aku akan memberimu kesempatan besar." Tetua Agung itu berjanji. Cukong menggelengkan kepalanya, "Tetua Agung, aku tidak butuh kesempatan. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan serikat alkemis untuk membantuku menyelamatkan beberapa orang dari sekte Wanjian." Kekuatan tempur persekutuan alkemis berada di posisi terbawah di antara 5 kekuatan teratas di Lingzhu Timur. Namun pengaruhnya tidak lebih lemah dari Wanjianmen. Banyak orang kuat yang berutang budi pada persekutuan alkemis dan Tetua Agung. Jika dia dapat mengerahkan kekuatan seluruh persekutuan alkemis, peluangnya untuk menyelamatkan orang tua dan keluarganya pasti akan meningkat pesat. Ini juga tujuan kunjungannya kepada Grand Elder. Setelah mendengar kata-kata Cukong, Tetua Agung itu sedikit mengernyit dan tampak bingung. Tetua kedua di samping segera melaporkan masalah antara Cukong dan Wanjianmen kepada tetua pertama, dan mengeluarkan undangan yang dikirim oleh Wanjianmen untuk menonton upacara tersebut. Tetua Agung itu mendengus dingin dan berkata dengan nada sinis, "Gu Xiao, penjahat ini, tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun ini." Tetua Agung itu menatap Cukong dan berjanji, "Selama kamu bisa memurnikan ramuan tingkat 8 tingkat rendah, kamu bisa menggunakan kekuatan persekutuan alkemis yang kamu miliki. Selain itu, aku masih akan memberimu kesempatan besar itu." "Setuju," kata Cukong. Dengan lambaian tangan kanannya, dia segera mengeluarkan tungku alkimia dan bahan obat kelas 8 dari cincin penyimpanan dan mulai membuat ramuan. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Cukong memadamkan api pil dan menyelesaikan pemurnian pil. Gagal. Tetua Agung itu sedikit mengernyit, ekspresi kecewa tampak di wajahnya. Menurut pendapatnya, seorang alkemis yang baru saja melangkah ke peringkat ke-8 yang lebih rendah akan membutuhkan setidaknya 2,5 jam untuk berhasil memurnikan ramuan peringkat ke-8 tingkat rendah. Dan sekarang, hanya 2 jam telah berlalu dan Cukong telah memadamkan api pil. Sangat mungkin pemurniannya telah gagal. Tepat saat dia hendak berbicara, Cukong membuka tutup tungku, dan aroma ramuan ajaib yang kuat langsung memenuhi udara. Ketika tetua pertama dan kedua mencium harum ramuan itu, mereka langsung merasa segar kembali. Aroma pil yang begitu kuat jelas bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh pil kelas 8 yang bermutu rendah. Sang Tetua Agung melintas dan langsung mendatangi tungku alkimia. Ketika dia mengeluarkan 3 pil pemurnian tulang elemen tanah dari tungku, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak, "Ini adalah pil pemurnian tulang elemen tanah bermutu tinggi." Tetua kedua di samping membuka mata dan mulutnya lebar-lebar saat mendengar ini, dan begitu terkejutnya dia bahkan tidak dapat berbicara. Tidak mengherankan jika mereka berdua kehilangan ketenangannya. Hanya saja penampilan Cukong terlalu mengejutkan. Itu adalah 3 pil penguat tulang bumi, dan semuanya memiliki kualitas terbaik. Dan Cukong hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk berhasil menyempurnakannya. Ini menunjukkan bahwa tingkat alkimia Cukong telah mencapai alkemis tingkat rendah tingkat 8 teratas. Anda harus tahu bahwa Tetua Agung yang berusia lebih dari 80 tahun itu hanyalah seorang alkemis tingkat 8 biasa yang hanya dapat memurnikan pil tingkat 8 rendah berkualitas sedang.
Dan Cukong baru berusia 18 tahun tahun ini. Monster alkimia seperti itu belum pernah terlihat atau terdengar, dan bahkan belum pernah tercatat dalam buku-buku kuno. Monster yang tak tertandingi. Bahkan di Zhongtianzhu, di mana ada begitu banyak jenius, bakat Cukong adalah yang terbaik. Sang sesepuh kembali sadar, matanya berbinar-binar, seolah sedang menatap sepotiong batu giok yang tiada tara. Tetua Agung, kurasa aku sudah memenuhi persyaratanmu, kata Cukong sambil tersenyum. Aku telah mencapainya, kata Tetua Agung. Sekarang kau sepenuhnya mampu menggantikanku dan menjadi Tetua Agung baru dari persekutuan alkemis. Cukong melambaikan tangannya dengan cepat, saya tidak tertarik dengan posisi Tetua Agung. Saya hanya ingin menggunakan kekuatan serikat alkemis untuk menyelamatkan orang tua dan keluarga saya. Baginya, Donglingzhu hanyalah sekedar tempat persinggahan dalam hidupnya. Dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Setelah dia menyelamatkan orang tua dan keluarganya serta menyelesaikan semua masalah ini, dia akan pergi ke Zhongtianzhu bersama Lu Linglong. Tetua Agung itu mengangguk, memahami bahwa seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong memiliki masa depan yang lebih cerah. Dia membalikkan telapak tangannya, mengeluarkan tokennya dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke Cukong, dan berkata, mulai sekarang, semua kekuatan persekutuan alkemis ada di tanganmu. Terima kasih, Tetua Agung. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, Tetua Agung itu mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Cukong. Jika diperhatikan lebih teliti, itu adalah pil batu yang dibuat khusus dengan tulisan hak cipta terukir di atasnya, memancarkan kekuatan obat yang aneh. Pil batu ini bukanlah ramuan ajaib sebenarnya, tetapi sebuah tanda kepercayaan. Penatua Agung, apa ini? Cukong memegang pil batu itu dengan tatapan bingung. Tetua Agung itu tersenyum dan menjelaskan, pil batu ini adalah tanda bergabung dengan Liga Tiandan. Tetua kedua di samping mendengar ini, matanya dipenuhi rasa iri. Apa itu aliansi Tiandan? Cukong menjadi semakin bingung. Tetua Agung berkata, Liga Tiandan menyatukan para alkemis terbaik di benua Jiushu. Liga ini juga merupakan salah satu dari 9 kekuatan teratas di Zhongtianzhu. Liga ini sangat kuat dan jauh melampaui persekutuan alkemis. Mata Cukong tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Tetua Agung melanjutkan, saya bukan hanya Tetua Agung dari Asosiasi Alkemis Donglingzhu, tetapi juga anggota Liga Tiandan, yang memiliki hak untuk merekomendasikan. Monster alkimia seperti Anda adalah apa yang sangat dibutuhkan oleh Liga Tiandan. Dengan pil batu ini, kamu dapat memasuki provinsi Zhongtian dan kemudian pergi ke markas besar Liga Tiandan. Setelah lulus penilaian markas besar, kamu akan menjadi anggota resmi Liga Tiandan. Tetua kedua yang berdiri di samping menatap pil batu di tangan Cukong, dan hampir meneteskan air liur karena iri. Keinginannya yang terbesar dalam hidup ini adalah pergi ke provinsi Zhongtian dan bergabung dengan Liga Tiandan. Namun sayang, dengan bakatnya dalam bidang alkimia, dia mungkin tidak punya harapan dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tetua Agung. Cukong membungkuk dan menggenggam tinjunya ke arah Tetua Agung lagi. Pil batu ini memang merupakan peluang besar. Meskipun Liga Tiandan merupakan organisasi alkemis yang longgar, fakta bahwa ia dapat terdaftar di antara 9 kekuatan teratas di Zhongtianzhu bersama dengan Paviliun Linglong dan Istana Huangquan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan dan pengaruhnya. Jika dia bisa bergabung dengan Liga Tiandan, dia akan memiliki lapisan perlindungan ekstra saat dia menjelajah ke Provinsi Zhongtian di masa depan. Terlebih lagi, setelah tingkat alkimia miliknya mencapai alkemis tingkat rendah tingkat 8 teratas, dia telah berdiri di puncak alkimia di Donglingzhu. Jika ingin melangkah lebih jauh, Anda perlu memperoleh warisan alkimia yang lebih kuat. Sebagai kekuatan alkimia nomor 1 di benua Jiushu, Liga Tiandan menyatukan para alkemis terbaik di benua itu. Di antara mereka ada banyak alkemis kelas 9. Setelah bergabung dengan Liga Tiandan, tingkat alkimianya pasti akan meningkat pesat. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Tetua Agung, Cukong berdiri dan memaparkan rencananya secara lengkap. Setelah mendengar ini, Tetua Agung itu mengangguk dan berkata, jika semuanya berjalan lancar, kita memang bisa menyelamatkan orang tua dan keluargamu. Namun, pelaksanaan rencana ini terlalu sulit. Tidak hanya membutuhkan kerjasama dari persekutuan alkemisku,
tetapi juga membutuhkan kerja sama dari beberapa kekuatan besar lainnya. Cukong berkata dengan yakin, "Tetua Agung, jangan khawatir, saya tahu apa yang sedang terjadi." Tetua Agung itu mengangguk. Karena Cukong yakin bahwa dia dapat menyelesaikan rencananya, maka persekutuan alkemis hanya perlu bekerja sama sepenuhnya. Setelah meninggalkan tempat peristirahatan Tetua Agung, Cukong terbang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menjauh dari kota Tiandan. Langkah selanjutnya bukanlah kembali ke kota Danling, melainkan pergi ke Sekte Vajra untuk melaksanakan langkah kedua rencananya. Lebih dari 1 jam kemudian, Cukong tiba di gerbang gunung Sekte Vajra. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, pemimpin Sekte Vajra, Xie Baoqing, keluar sendiri untuk menyambut Cukong, menuntunnya ke ruang resepsi, dan memerintahkan orang-orang untuk menyajikan tes spiritual bermutu tinggi kepadanya. Tes spiritual ini dibudidayakan oleh Sekte Vajra dengan biaya besar, dan hasilnya sangat langka. Secangkir tes spiritual ini sendiri bernilai ribuan batu spiritual. Meskipun Cukong masih junior, dia adalah seorang jenius terbaik yang dipilih oleh Lu Linglong dan memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, perlakuan yang diberikan Sekte Vajra kepadanya benar-benar merupakan perlakuan tingkat tertinggi. Setelah Cukong menyesap tes spiritualnya, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Terima kasih, Master Sekte. Saya di sini untuk membahas kerja sama dengan Sekte Vajra." Xie Baoqing menghela nafas pelan, "Meskipun Sekte Vajra milikku adalah salah satu dari 5 kekuatan teratas di Donglingzu, tidak peduli dalam hal kekuatan tempur teratas atau kekuatan keseluruhan, itu tidak sebaik Sekte Wanjian. Oleh karena itu, aku tidak dapat membantumu, teman kecil Chu." Percakapan antara Cukong dan Gu Xiao di depan makam pedang telah menyebar ke semua kekuatan besar di Donglingzu dalam 2 hari terakhir. Xie Baoqing tahu betul bahwa jika Sekte Vajra membantu Cukong saat ini, mereka pasti akan menyinggung Gu Xiao sepenuhnya dan menderita balas dendam gila-gilaan dari Sekte Wanjian. Oleh karena itu, dia dengan tegas menolak permintaan kerja sama Cukong. Cukong tidak terkejut dengan ini. "Tuan Xie, jangan terburu-buru menolak. Dengarkan dulu tawar-menawar saya," kata Cukong ringan. Xie Baoqing menggelengkan kepalanya, tidak bergerak sama sekali. "Aku tahu bahwa Chu Xiaoyou memiliki banyak buah badan emas. Tetapi bahkan jika ada lebih banyak buah badan emas, aku tidak bisa membiarkan Sekte Vajraku mengambil risiko ini. Buah badan emas memang sangat menarik bagi mereka yang berlatih kultivasi fisik. Tetapi tidak peduli betapa berharganya buah badan emas, ia tidak layak menjadikan Sekte Vajra dan Sekte 10.000 pedang bermusuhan." Cukong tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Ketua Sekte. Barang yang saya tawar-menawar bukanlah buah badan emas, tetapi harta yang lebih berharga." Xie Baoqing berkata dengan tegas, "Apapun yang menjadi daya tawarmu, Sekte Vajra kami tidak akan ikut campur dalam masalah ini." Mendengar ini, Cukong tersenyum geli, lalu berdiri dan berjalan keluar dari aula. Karena Master Sekte Xie tidak membutuhkan teknik pemurnian badan menengah tingkat surgawi, aku hanya bisa mencari pembeli lain. Sebelum Cukong sempat menyelesaikan kata-katanya, Xie Baoqing tiba-tiba muncul di depannya dan menghentikannya. "Teman Chu, apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki teknik pembentukan badan surgawi tingkat menengah di tanganmu?" Xie Baoqing bertanya dengan penuh semangat, matanya terbuka lebar. Cukong mengangguk dan berkata dengan tenang, "Di bagian terdalam lembah iblis liar, ada hutan kecil buah badan emas. Setelah aku memetik semua buah badan emas di sana, aku bertemu dengan seorang ahli alam roh suci yang kuat yang mempraktikkan ki dan badan, dan meninggalkan sebuah penilaian. Pria kuat itu bernama Crazy Blood Saint. Kultivasinya telah mencapai tahap awal level keempat Spirit Saint. Badan fisiknya lebih kuat dari kultivasinya. Setelah aku lulus ujian, aku mendapatkan warisannya. Di antaranya adalah teknik pemurnian badan yang dipraktikkannya, Demon Blood Body Tempering Art. Teknik penempaan badan darah iblis adalah teknik pemurnian badan kelas surgawi tingkat menengah. Teknik ini menggunakan saripati dan darah binatang iblis sebagai bahan bakar, mengubahnya menjadi api darah iblis untuk menempahkan badan. Teknik ini sangat kuat. Teknik ini dapat memungkinkan pemurni badan berbakat untuk berkultivasi hingga ke puncak tahap tengah alam badan spiritual, dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan orang suci spiritual tingkat 9.
Ketika Xie Baoqing mendengar kata-kata Cukong, napasnya tiba-tiba menjadi berat. Teknik bela diri yang kuat adalah dasar untuk mendirikan sebuah sekte. Alasan mengapa Sekte Vajra telah menjadi sekte pemurnian badan nomor 1 di Lingzhou Timur sebagian besar disebabkan oleh Sutra Vajra 9 Tempa. Telah membina sejumlah besar kultivator fisik pada tahap awal alam badan spiritual untuk Sekte Vajra. Akan tetapi, sebagai teknik pemurnian badan tingkat surgawi tingkat rendah, sangatlah sulit bagi seorang kultivator badan untuk mengandalkan Sutra Vajra 9 Tempa untuk menerobos ke tahap tengah alam badan spiritual. Hanya monster pemurnian badan yang paling maju yang dapat melakukan ini. Alam fisik Xie Baoqing telah mencapai puncak alam spiritual awal selama lebih dari 10 tahun, tetapi ia belum membuat kemajuan apapun. Dengan bakatnya, jika dia ingin lebih maju, dia hanya bisa berlatih teknik binaraga yang lebih kuat. Sekte Vajra telah mencari teknik pemurnian badan surgawi tingkat menengah yang kuat, tetapi tidak pernah menemukannya. Tanpa diduga, keterampilan yang mereka dambakan selama ini tersembunyi di bagian terdalam lembah iblis buas. Xie Baoqing menatap Cukong dan berkata dengan cemas, "Cuku sayang, Sekte Vajra kami bersedia bekerja sama." Sikap Xie Baoqing berubah 180 derajat, sangat kontras dengan sebelumnya. Cukong berkata dengan nada bercanda, "Master Sekte Xie, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa tidak peduli apapun daya tawarku, Sekte Vajra tidak akan ikut campur dalam masalah ini?" Xie Baoqing berkata cepat, "Teman kecil Chu, aku minta maaf atas apa yang baru saja kukatakan. Sekte Vajra ku sangat bersedia bekerja sama dengan teman kecil Chu. Selama teman kecil Chu bersedia menyerahkan seni tempering badan darah iblis kepada Sekte Vajraku, tidak peduli apa yang ingin dilakukan teman kecil Chu, Sekte Vajraku akan mendukungnya sepenuhnya." Teknik tempering badan darah iblis tidak hanya terkait dengan apakah dia bisa membuat kemajuan lebih lanjut, tetapi juga dengan masa depan Sekte Vajra. Jika para tetua teratas dan murid elit Sekte Vajra mempraktikkan teknik tempering badan darah iblis, prestasi masa depan mereka pasti akan jauh melampaui prestasi masa lalu mereka. Kekuatan sekte itu pasti akan meroket, dan bahkan ada harapan untuk mengejar istana Huangquan dan paviliun Linglong. Dibandingkan dengan masa depan sekte, menyinggung Gu Qiao dan menjadi musuh Wan Jianmen bukanlah apa-apa. Ketika Cukong mendengar perkataan Xie Baoqing, senyum tipis muncul di bibirnya. Langkah kedua rencana telah selesai. Cukong membalikkan tangannya, mengeluarkan setengah buku kuno dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xie Baoqing. "Terima kasih, Ketua Sekte. Ini adalah bagian pertama dari seni tempering badan darah iblis sebagai deposit. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberikan bagian keduanya kepadamu," kata Cukong. Setelah itu, Cukong memberitahu Xie Baoqing tentang rencananya. Setelah mendengar ini, Xie Baoqing meyakinkan, "Jangan khawatir, Chu, sahabatku. Dalam upacara pengakuan leluhur 8 hari lagi, Sekte Vajra kita pasti tidak akan mengecewakan kita. Risiko dan hasil berbanding lurus. Asal aku bisa mendapatkan seni tempering badan darah iblis yang lengkap, aku akan membayar harga tertentu." Cukong mengepalkan tangannya ke arah Xie Baoqing, lalu berbalik dan pergi. Setelah keluar dari Sekte Vajra, Cukong berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kota Danling. Setelah kembali ke kota Danling, Cukong pertama-tama pergi ke paviliun Linglong di kota dan memberitahu Lu Linglong tentang rencananya. Ketika Lu Linglong mendengar bahwa Cukong telah menerima dukungan penuh dari persekutuan alkemis dan Sekte Vajra, matanya berbinar. Penampilan Cukong jauh melampaui ekspektasinya. Awalnya, dia masih berpikir keras tentang bagaimana membantu Cukong memecahkan kebuntuan itu. Tanpa diduga, hanya setelah 2 hari, Cukong telah menemukan rencana yang lengkap. Yang lebih penting, rencana ini sebagian besar telah selesai, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Lu Linglong mengeluarkan 2 gulungan dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke Cukong, dan berkata, "Cukong, ini adalah rincian formasi pelindung Sekte Wanjian, dan tata letak Sekte Wanjian." Mata Cukong berbinar. Dengan 2 hal ini, peluang kita untuk menyelamatkan orang tua dan anggota keluarga kita akan meningkat. Kalian harus mempersiapkan diri dengan baik dalam 8 hari yang tersisa. Setelah 8 hari, aku akan membawa Tetua Li dan Tetua Agung Paviliun Linglong ke Wan Jianmen untuk membantu kalian, kata Lu Linglong. "Terima kasih, Linglong."
Cukong mengepalkan tangannya, lalu berbalik dan meninggalkan paviliun Linglong. Dia akan selalu mengingat kebaikan Lu Linglong dan akan membalasnya di masa depan. Setelah Cukong pergi, Tetua Li memujinya dengan tulus, masa depan teman muda Chu tidak terbatas. Cukong bukan hanya seorang jenius, dia juga memiliki kebijaksanaan dan cara yang hebat. Orang-orang seperti itu, selama mereka belum mati, pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Ya, orang yang luar biasa seperti dia pasti punya masa depan yang cerah. Lu Linglong berkata sambil tersenyum, matanya melengkung membentuk bulan sabit. Dia sendiri tidak menyadari bahwa, sebelum dia menyadarinya, Cukong yang luar biasa telah meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Setelah kembali ke Su Mansion, Cukong berjalan memasuki villa dan sambil berpikir, dia memasuki lantai ketiga pagoda. Setelah menerima dukungan penuh dari persekutuan alkemis dan sekte Vajra, tibalah waktunya untuk melanjutkan ke langkah ketiga dari rencana tersebut, yaitu meningkatkan kekuatan diri sendiri. Sebagai tokoh utama upacara pengakuan leluhur 8 hari kemudian, bagaimana mungkin dia hanya menjadi penonton? Seberapa kuat pun kekuatan eksternal, itu hanyalah kekuatan eksternal. Hanya bila Anda sendiri kuat, Anda dapat menjadi benar-benar kuat. Cukong tidak terburu-buru untuk berlatih, tetapi malah berteriak kepada permaisuri kekacauan, bukankah permaisuri ingin mengajariku sebuah metode rahasia, sehingga aku bisa melatih jiwa dan raga dengan embrio pedang emas abadi api bintang dan tumbuh bersama. Pedang Beidou hanyalah pedang spiritual menengah tingkat 7 dengan kekuatan terbatas. Jika dia dapat menempa embrio pedang emas abadi api bintang menjadi pedang spiritual, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan pemanggil datang, dan Cukong langsung menghilang dari tempatnya dan tiba di lantai 8 pagoda. Permaisuri kekacauan mengulurkan jari giok putihnya, menyentuh alis Cukong, dan mentransmisikan teknik rahasia yang disebut teknik senjata sihir alami ke dalam pikirannya. Fungsi dari seni senjata ajaib bawaan adalah untuk membangun hubungan antara embrio pedang emas abadi api bintang dan Cukong melalui metode rahasia, sehingga dapat dipelihara di dantian dan menjadi senjata ajaib bawaan. Setelah keberhasilan seni senjata ajaib bawaan, Cukong tidak perlu lagi memasukkan embrio pedang ke dalam senjata ajaib penyimpanan. Dia dapat menyimpannya di dantiannya hanya dengan satu pikiran. Sejak saat itu, manusia dan pedang terhubung, mengolah sifat dan kehidupan mereka, dan tumbuh bersama. Karena embrio pedang emas abadi api bintang adalah material abadi, Cukong tidak perlu mengkhawatirkannya setidaknya sampai ia tumbuh menjadi pedang abadi. Tentu saja, seni senjata ajaib bawaan juga memiliki kekurangan. Artinya, senjata ajaib kelahiran dan kehidupan sang guru berada dalam kultivasi ganda. Begitu senjata ajaib kelahiran Rusiak, sang guru juga akan terluka parah. Terima kasih, Permaisuri. Cukong mengepalkan tangannya. Ratu kekacauan mengangguk dengan dingin, melambaikan tangan gioknya, dan mengirim Cukong kembali ke tingkat ketiga pagoda. Cukong duduk bersila di batu Xian Yuan, mengeluarkan embrio pedang emas Xianjin api bintang dari cincin penyimpanan, lalu perlahan-lahan menjalin koneksi dengannya sesuai dengan metode yang tercatat dalam seni senjata sihir bawaan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dengan bantuan seni senjata ajaib bawaan dan nutrisi dari esensi dan darah bawaannya, Cukong akhirnya menjalin hubungan dengan emas abadi api bintang, menjadikannya senjata ajaib bawaannya, yang dapat disimpannya di dantiannya untuk nutrisi. Setengah tahun kemudian berlalu, dan dengan usaha keras Cukong, embrio pedang emas abadi api bintang akhirnya berubah menjadi pedang spiritual. Meskipun pedang itu terlihat agak kasar, kualitasnya telah mencapai senjata spiritual tingkat tinggi kelas 7. Terlebih lagi, karena ini adalah senjata ajaib kelahiran Cukong, ia terhubung dengan pedang manusia Cukong dan dapat mengeluarkan kekuatan terkuat. Cukong memegangnya dan melambaikannya dengan santai, membelah kehampaan di depannya, dan menciptakan celah di angkasa dengan kekuatan yang mengerikan. Cukong mengangguk puas. Karena embrio pedang emas abadi api bintang baru saja dipelihara menjadi pedang spiritual, penampilannya agak kasar. Seiring berjalannya waktu, di bawah asuhannya yang terus-menerus, pedang roh akan menjadi semakin halus. Terlebih lagi, seiring meningkatnya level kultivasinya, kualitas pedang roh juga akan meningkat. Kamu adalah senjata ajaib kelahiran Cukong, dan kamu dibesarkan oleh emas abadi api bintang. Jadi aku akan memanggilmu pedang api langit, kata Cukong.
Dia pernah memiliki pedang spiritual bernama pedang api langit, namun pedang itu jauh lebih rendah dibandingkan senjata ajaib kelahiran di tangannya. Mulai sekarang, pedang Tianyan ini akan menemaninya saat ia menaklukkan Donglingzu dan menjelajah Songtianzu. Di masa depan, aku akan naik bersamanya dan menjadi terkenal di dunia abadi. Senjata hidupku sudah lengkap, saatnya fokus meningkatkan kekuatan tempurku. Cukong menarik napas dalam-dalam, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu mengabdikan dirinya pada kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 12 tahun telah berlalu. Di ruang ketiga pagoda, Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya terang memancar dari matanya. Merusiak, diikuti dengan teriakan keras. Suara retakan pelan terdengar dari badan Cukong, dan tingkat kultivasinya berhasil menembus ke tahap awal ke-8 dari penguasa spiritual. Dentang. Tepat saat Cukong melancarkan serangan, suara pedang yang keras pun terdengar. Senjata ajaib kelahiran Cukong, pedang Tianyan, terbang keluar dari dantiannya, memancarkan lingkaran cahaya merah yang menyilaukan. Ketika halo itu menghilang, mutu pedang Tianyan meningkat dari mutu tinggi ke-7 ke mutu rendah ke-8. Setelah 12 tahun dirawat, pedang Tianyan telah banyak berubah. Pedang itu panjangnya 3 kaki, berwarna merah tua, dan memancarkan aura pedang yang tajam. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukan benda biasa. Setelah dipromosikan menjadi pedang spiritual tingkat rendah kelas 8, kekuatan pedang Tianyan meroket beberapa kali, dan berkahnya kepada Cukong meningkat sedikit. Saat ini, Cukong telah memasuki jajaran pembangkit tenaga listrik teratas di benua Dongling hanya berdasarkan kultivasinya saja. Belum lagi, selain peningkatan kultivasinya, Cukong juga telah membuat kemajuan besar dalam aspek lain selama 12 tahun berlatih keras ini. Dengan bantuan buah badan emas dan pil penguat tulang asal bumi, alam fisiknya telah mencapai puncak alam badan spiritual awal, sebanding dengan naga tingkat atas tingkat ke-7. Dengan kekuatan fisiknya sendiri, ia dapat menghancurkan penguasa roh biasa di awal level ke-9. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan fisik pemimpin sekte Vajra Xie Baoqing tidak sebesar dirinya. Sekarang, dia adalah kultivator badan nomor 1 di Donglingzu. Jika ki dan badan disatukan, kekuatan tempur Cukong akan sebanding dengan yang mulia spiritual tingkat pertengahan 9. Dengan tambahan pedang api langit tingkat rendah tingkat 8, Cukong yakin bahwa ia bahkan dapat mengalahkan penguasa roh tingkat pertengahan 9. Ini hanyalah peningkatan kultivasi dan ranah fisiknya. Selama 12 tahun ini, Cukong juga berlatih langkah bayangan naga hingga sempurna. Ketika mengerahkan kekuatan penuh, ia secepat naga dan secepat kilat. Cukong juga menguasai teknik pertempuran darah gila. Teknik pembakaran darah Changyan kehilangan efeknya setelah dia memasuki tahap awal level ke-5 penguasa roh. Dengan seni langit pertempuran darah gila, itu akan tetap efektif bahkan jika kultivasinya mencapai alam roh suci. Selain itu, Cukong juga nyaris tidak mempraktikkan batian fis ke tingkat keberhasilan kecil. Tahukah kamu, tinju tiran adalah seni bela diri terkuat milik orang suci darah gila, dan tingkatannya telah mencapai tingkat surgawi tingkat lanjut. Dengan satu pukulan, dia mendominasi dunia dan kekuatannya tak tertandingi. Dengan kekuatan fisik Cukong, dia mengerahkan seluruh tenaganya, tinju tiran, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari teknik pedang membakar langit. Kekuatan Cukong saat ini telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Melihat seluruh provinsi Dongling, semuanya adalah yang terbaik. Belum lagi kultivasi Gu Xiao berada di level 9 awal dari Spiritual Lord, dia tidak akan takut bahkan jika itu berada di level 9 akhir Spiritual Lord. Sudah waktunya. Kita harus pergi ke Wanjianmen untuk menjemput ayah, ibu, kakek, nenek, dan paman. Cukong menggerakkan pikirannya, meninggalkan lantai ketiga pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 8 hari berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari ketika Gu Xiao mengadakan upacara untuk Cukong untuk mengenang leluhurnya. Cukong berjalan keluar rumah, melayang ke udara, dan terbang menuju ke arah Wanjianmen. Saat ini, gerbang Wanjian dihiasi dengan lampu dan dipadati pengunjung, membuatnya sangat semarak. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas di Donglingzu, Wanjianmen kuat dan memiliki pengaruh besar. Dan Gu Xiao, sebagai juru mudi Wanjianmen, adalah salah satu kekuatan teratas di Donglingzu.
Dia secara pribadi mengirimkan undangan ke upacara tersebut, dan tidak ada kekuatan yang tidak menghormatinya. Tak hanya para kepala keluarga ternama dan pimpinan sekte kelas 1 saja yang datang menyaksikan langsung upacara tersebut. Bahkan para pemimpin 4 kekuatan utama lainnya juga hadir. Karena banyaknya tamu yang menyaksikan upacara tersebut, maka dilaksanakanlah upacara penghormatan kepada leluhur dan kembali ke asal-usul di gelanggang pencaksilat. Pada saat ini, arena seni bela diri yang besar itu penuh dengan orang. Tetua Agung dari Persekutuan Alkemis, bersama Tetua Kedua, Tetua Keempat dan yang lainnya, duduk dengan tenang di sisi utara arena seni bela diri. Orang-orang dari Sekte Vajra duduk di sisi timur lapangan seni bela diri. Pemimpinnya tidak lain adalah pemimpin klan Xie Baoqing. Selain dia, Tetua Agung Sekte Vajra, Gu Tianxing dan Tetua Kedua juga hadir. Duduk di sisi selatan arena seni bela diri adalah Lu Linglong, Tetua Li, dan Tetua Pertama dan Kedua Paviliun Linglong. Adapun di sisi barat arena bela diri, ada 4 pria berjubah hitam duduk di sana. Wajah mereka semua pucat pasi, dan mereka memancarkan aura yang sangat dingin yang membuat orang menggigil. Dengan mereka sebagai pusat lingkaran, tidak ada pembudidaya lain yang berani duduk dalam radius 20 meter, dan mereka semua menjauh. Ketika Lu Linglong melihat orang-orang berjubah hitam ini, alisnya sedikit berkerut. Hubungan antara Sekte Wanjian dan Istana Huangquan ternyata sangat dekat. Tidak hanya orang tua Ming He yang datang, tetapi dia juga membawa tetua kedua, ketiga, dan keempat dari Istana Huangquan. Keempat pria berjubah hitam ini adalah prajurit utama Istana Huangquan. Pemimpinnya, bernama Pendeta Ming He, adalah Tetua Agung Istana Huangquan. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari Yang Mulia Spiritual. Seperti Paviliun Linglong, Istana Huangquan di Donglingzhu hanyalah istana cabang, jadi tidak ada jabatan kepala istana. Sebagai sesepuh agung, Yang Mulia Ming He adalah juru mudi Istana Huangquan di Donglingzhu. Tetua kedua, ketiga, dan keempat dari Aula Huangquan di sampingnya juga merupakan orang-orang paling berkuasa di Donglingzhu. Di antara mereka, Tetua kedua dari Aula Huangquan telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 dari Yang Mulia Spiritual, sedangkan tetua ketiga dan keempat keduanya berada di tahap awal tingkat ke-9 dari Yang Mulia Spiritual. Aura yang dipancarkan oleh keempat orang yang duduk bersama itu bahkan lebih kuat daripada aura Paviliun Linglong. Saat semua orang menunggu dengan sabar, aliran cahaya meledak dari langit yang jauh. Itu adalah Cukong. Setelah tiba di gelanggang bela diri, dia melihat sekeliling, mengangguk pelan kepada Tetua Agung dan Xie Baoqing, lalu duduk di sebelah Lu Linglong. Temanku, semuanya sudah siap. Pada saat ini, suara Tetua Agung terdengar di telinga Cukong. Ada secercah cahaya di mata Cukong. Semua persiapan telah selesai dan pertunjukan akan segera dimulai. Sesaat kemudian, Gu Xiao datang dari udara, dengan senyuman di wajahnya dan tatapan puas di matanya. Sebagai seorang jenius top, Cukong memiliki bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang luar biasa. Setelah upacara pengakuan leluhur dan kembali ke rumah leluhur selesai, Cukong menjadi anggota keluarga Gu dan mengubah namanya menjadi Gu Cukong. Sebagai kepala keluarga Gu, dia harus memanfaatkan Chu Hongqi dengan baik dan memainkan perannya sebagai jenius papan atas, sehingga mendatangkan keuntungan besar bagi keluarga Gu dan Wan Jianmen. Mengenai pembebasan Chu Xiong dan keluarga Gu Feiyan, Gu Xiao tidak pernah memikirkannya. Dia berencana untuk menahan keluarga Chu Xiong dan Gu Feiyan dalam tahanan rumah. Selama Cukong peduli dengan orang tua dan keluarganya, mereka pasti akan menuruti perintahnya. Gu Xiao datang ke tengah-tengah arena seni bela diri, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras, "Selamat datang semua tamu. Kalian dapat meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk datang ke Sekte Wanjian untuk menyaksikan upacara pengakuan leluhur Cukong." Gu Xiao memperkenalkan, Cukong adalah talenta terbaik di Donglingzhu. Di usianya yang baru 18 tahun, dia sudah menjadi tetua ketiga dari Persekutuan Alkemis. Dia pernah memenangkan juara pertama dalam kompetisi Alkemis Donglingzhu. Di saat yang sama, dia juga seorang kultivator Qi dan badan ganda. Di Lembah Setan Liar, dia mengalahkan sekelompok talenta pemurnian badan. Di luar Lembah Setan Liar, dia mengalahkan Penatua Xie Changjiang dari Sekte Vajra. Mendengarkan perkenalan Gu Xiao, banyak tamu yang terkejut. Banyak orang yang sebelumnya hanya mendengar nama Cukong, tetapi tidak mengetahui tentang catatan pertempuran Cukong.
Meskipun informasi yang dimiliki Gu Xiao sudah ketinggalan zaman, tetapi itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Di usianya yang baru 18 tahun, dia sudah mencapai kesuksesan seperti itu. Bakat anak ini sungguh luar biasa. Ya, jika dibandingkan dengan dia, kejeniusan sekte kita jauh berbeda. Anak ini pasti akan menjadi orang kuat di alam suci spiritual di masa depan, naik ke provinsi Zongtian, dan mencapai ketenaran yang tak tertandingi. Mendengarkan diskusi semua orang, kebanggaan di mata Gu Xiao tumbuh lebih kuat. Inilah tujuannya mengadakan upacara pengakuan leluhur dan mengundang semua pasukan dari Donglingzu untuk menghadiri upacara tersebut. Setelah hari ini, reputasi dan pengaruh Wan Jianmen pasti akan mencapai tingkat baru. Cukong adalah putra Gu Feiyan, anggota keluarga Guku, dan darah keluarga Gu mengalir dalam badannya. Hari ini, dia akan mengubah nama keluarganya menjadi Gu, dimasukkan ke dalam pohon keluarga Guku, dan bergabung dengan sekte Wanjian. Gu Xiao mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, para pengikut keluarga Gu datang ke tengah-tengah lapangan bela diri, sambil memegang tablet leluhur dan pembakar dupa. Gu Xiao menatap Cukong dan berkata, "Cukong, bersujudlah dan bakarlah dupa di depan prasasti leluhur. Setelah upacara ini, kamu akan menjadi anggota keluarga Guku." Desir. Mata semua orang langsung terfokus pada Cukong. Cukong berkata dengan acuh tak acuh, "Kapan aku bilang akan mengganti nama belakangku menjadi Gu?" Wow, ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terkejut. Perkataan Cukong berarti bahwa upacara penghormatan kepada leluhur dan kembali ke asal-usulnya hari ini hanyalah angan-angan Gu Xiao. "Cukong, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kamu harus tahu dengan jelas apa konsekuensi dari menolak mengakui leluhurmu." Gu Xiao berkata dengan wajah muram, kata-katanya penuh ancaman. Cukong tersenyum menghine, matanya menyapu sekeliling, dan dia berkata dengan keras, "Gu Xiao adalah orang yang tercela. Dia menyandera orang tua dan keluargaku dan memaksaku untuk bergabung dengan keluarga Gu dan sekte Wanjian. Orang seperti ini tidak layak menjadi kepala keluarga Gu, atau kepala sekte Wanjian." Terjadi keributan di antara orang banyak. Meskipun Gu Xiao memiliki reputasi buruk, tidak ada seorang pun yang berani berbicara buruk tentangnya di depan umum. Cukong menyingkap karakter Gu Xiao yang tercela di hadapan semua kekuatan di Donglingzu. Dia tidak lagi menamparkan wajah Gu Xiao, tetapi malah meletakkan wajahnya di tanah dan menginjak-injaknya. Dengan karakter Gu Xiao yang pendendam, dia pasti akan murka dan membalas dendam pada Cukong dengan kejam. Seperti yang diharapkan semua orang, ketika Gu Xiao mendengar kata-kata Cukong, wajahnya menjadi sangat muram. Dia menatap Cukong dan berkata dengan nada dingin, "Sepertinya kamu tidak peduli dengan hidup dan mati orang tua dan anggota keluargamu. Jika memang begitu, maka kamu tidak perlu merasa bersalah jika aku mengeksekusi beberapa orang." Dia bertepuk tangan, dan sebuah perahu terbang lepas landas dari gunung di belakang Wan Jianmen dan terbang di luar arena seni bela diri. Ada lebih dari selusin sosok di kapal terbang itu. Yang menjaga mereka adalah Chu Xiong, keluarga Gu Feiyan, dan 3 tetua Wan Jianmen. Basis kultivasi ketiga tetua ini semuanya di atas tingkat kelima yang mulia spiritual. Pemimpinnya bernama Han Yuzu, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 dari penguasa roh. Dia adalah salah satu dari 3 orang terkuat di sekte Wanjian. Untuk mencegah siapapun menyelamatkan, Gu Xiao tidak hanya mengirim 3 tetua untuk menjaga kapal, ia juga menggunakan sebagian kekuatan formasi perlindungan sekte untuk mendirikan penghalang formasi di sekitar kapal terbang. Anda harus tahu bahwa formasi pelindung sekte Wanjian adalah formasi tingkat tinggi tingkat 7, meskipun hanya sebagian kekuatannya yang digunakan, formasi ini masih memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Dengan perlindungan tambahan dari Han Yuzu dan 2 orang lainnya, Gu Xiao yakin bahwa bahkan jika tetua Li dari Paviliun Linglong mengambil tindakan, dia tidak akan dapat menyelamatkan Chu Xiong, Gu Feiyan dan keluarga mereka. Gu Xiao mengedipkan mata ke arah perahu terbang, dan kedua tetua Wan Jianmen segera mengerti. Mereka masing-masing meraih 1 orang dan datang ke tepi perahu terbang. Salah satu dari 2 orang itu adalah paman Cukong, dan yang lainnya adalah sepupu Cukong. Chu Xiong, Gu Feiyan dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi kultivasi mereka telah sia-sia, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Gu Xiao berkata dengan muram, "Cukong, mulai sekarang, setiap 10 tarikan napas,
aku akan memerintahkan pembunuhan 2 orang, sampai kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, dan setuju untuk kembali ke rumah leluhurmu. Termasuk ayahmu Chu Xiong, totalnya ada 14 orang. Kamu punya 70 napas untuk memikirkannya. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Begitu dia selesai berbicara, Gu Xiao mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Saat hitungan mundur berakhir, wajah Gu Xiao berubah dingin. Dia tidak menyangka Chu Kong begitu acuh tak acuh. Namun, itu tidak masalah. Dia percaya bahwa selama dia membunuh beberapa orang lagi, pertahanan psikologis Chu Kong pasti akan runtuh. Gu Xiao memerintahkan kapal terbang, bunuh. Kedua tetua Wan Jianmen segera melambaikan tangan dan menamparkan kepala paman dan sepupu Chu Kong. Kalau serangan telapak tangan itu mendarat dengan keras, kepala mereka berdua niscaya akan meledak. Mata Gu Xiao tertuju pada Chu Kong, ingin melihat reaksinya. Mata semua tamu juga terfokus pada Chu Kong. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Aduh, aduh. 2 teriakan terdengar. Gu Xiao dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah kapal terbang, hanya melihat 2 tetua sekte Wan Jian yang telah mengambil tindakan memuentekan darah, terluka parah, dan langsung jatuh dari kapal terbang. Orang yang menyerang mereka adalah Han Yuzu. Kultivasi Han Yuzu sudah lebih tinggi dari 2 tetua Wan Jianmen, dan ditambah dengan serangan diam-diam, dia melukai kedua pria itu dengan parah dalam sekejap. Setelah itu, Han Yuzu mengerahkan segenap tenaganya untuk mengemudikan perahu terbang itu, mencoba terbang ke arah Chu Kong, namun terhalang oleh penghalang yang dipasang oleh formasi pelindung sekte. Dengan kekuatan Han Yuzu, akan memakan waktu beberapa lama untuk menembus penghalang formasi. Saat Gu Xiao bereaksi, matanya dipenuhi kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa Han Yuzu benar-benar akan mengkhianatinya dan Wan Jianmen. Untungnya, dia mempunyai trik dalam lengan bajunya dan menggunakan sebagian kekuatan formasi perlindungan sekte terlebih dahulu untuk menyiapkan lapisan penghalang formasi. Jika tidak, aku akan mendapat masalah kali ini. Tepat saat Gu Xiao tengah bersukacita, 2 cahaya pedang yang sangat tajam tiba-tiba membelah kehampaan, masing-masing menyambar ke arah tenggara dan ke arah barat laut. Retak, retak. 2 suara pecah terdengar. Orang yang mengambil tindakan adalah Chu Kong. Dia telah memperoleh informasi terperinci tentang formasi pelindung Wan Jianmen dan tata letak sekte Wan Jianmen dari Lu Linglong. Dengan prestasinya dalam formasi sebagai master formasi tingkat rendah tingkat 8, ia dengan mudah menemukan kelemahan dalam formasi tersebut. Saat Chu Kong menghancurkan 2 kelemahan dalam formasi itu, penghalang formasi yang menghalangi laju kapal terbang itu pun lenyap seketika. Dengan upaya penuh Han Yuzu, perahu terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, secepat kilat, dan langsung tiba di atas kepala Chu Kong. Ketika Gu Xiao melihat ini, wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa rencana yang dia pikir sangat mudah akan dapat diselesaikan oleh Chu Kong. Ketika dia sadar kembali, dia menjadi sangat marah, dan tingkat kultivasinya di tingkat awal ke-9 dari yang mulia spiritual langsung meningkat ke tingkat ekstrim. Tepat saat Gu Xiao hendak mengambil tindakan untuk mengambil kembali kapal terbang itu dan mendapatkan kembali kendali atas Chu Xiong, Gu Feiyan dan keluarga mereka, Tetua Li di samping Lu Linglong melintas dan muncul di atas kapal terbang itu. Tatapan mata Tetua Li menyapu, dan tekanan dahsyat dari tahap akhir ke-9 dari penguasa roh bagaikan tsunami yang menggemparkan, menyapu seluruh sekte Wan Jian dalam sekejap. Ketika Gu Xiao melihat ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dengan Penatua Li yang melindungi kapal terbang, akan sulit baginya untuk mengendalikan Chu Xiong, Gu Feiyan dan keluarga mereka. Gu Xiao mengepalkan tangannya, menatap Han Yuzu dengan penuh kebencian, dan berkata dengan gigi terkatup, "Tuan Han, mengapa Anda mengkhianati sekte ini?" Alasan mengapa Chu Kong dapat dengan mudah memecahkan kebuntuan itu adalah karena pengkhianat Han Yuzu, yang bekerja sama dengannya dari dalam dan luar. Tanpa bantuan si pengkhianat Han Yuzu, bahkan jika Chu Kong dapat menemukan kelemahan formasi itu, dia tidak akan mampu menyelamatkan orang tua dan keluarganya. "Aku tidak mengkhianati sekte." Han Yuzu menatap Gu Xiao dan berkata dengan tegas, "Sebagai pemimpin sekte, perilakumu buruk, keras kepala, dan keras kepala. Hal itu telah membawa malapetaka bagi sekte. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan sekte." Han Yuzu tidak melebih-lebihkan, dia benar-benar mempercayainya.
Sebagai salah satu dari 3 orang terkuat di Sekte Wanjian, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte tersebut dan tidak akan pernah melakukan apapun yang dapat merugikan sekte tersebut. Awalnya, ketika Tetua Agung Persekutuan Alkemis menghubunginya, dia menolak tanpa berpikir 2 kali. Namun si Penatua menggunakan cara yang emosional untuk membuatnya mendengarkan dengan sabar rencana yang dirumuskan oleh Cukong. Han Yuzu pernah berutang budi kepada Tetua Agung. Untuk membalas budi, dia harus mendengarkan kata-kata Tetua Agung dengan sabar. Ketika dia mendengar bahwa Cukong memiliki hubungan dekat dengan Lu Linglong, terutama ketika dia mengetahui bahwa Lu Linglong adalah Tuan Muda Paviliun Linglong, salah satu dari 9 kekuatan teratas di Zhongtianzu, wajahnya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, Tetua Agung itu menjatuhkan 2 berita mengejutkan kepadanya, Persekutuan Alkemis dan Sekte Vajra akan sepenuhnya mendukung Cukong. Han Yuzu segera menyadari bahwa Gu Xiao telah membawa bencana bagi Wanjianmen. Dalam hal ini, Gu Xiao salah sejak awal. Dia ingin menggunakan keluarga Chu Xiong dan Gu Feiyan untuk mengancam Cukong agar kembali ke rumah leluhurnya. Sekarang, kekuatan yang dikuasai Cukong sudah cukup untuk mengancam Wanjianmen. Jika dia tidak mengambil tindakan, fondasi Wanjianmen kemungkinan besar akan hancur. Setelah pertimbangan yang cermat, Han Yuzu memutuskan untuk bekerja sama dengan Cukong untuk menyelamatkan Wanjianmen. Itulah sebabnya kejadian tadi terjadi. Ketika Gu Xiao mendengar kata-kata Han Yuzu, matanya dipenuhi amarah dan dia mengutuk, omong kosong. Pemimpin sekte ini akan memimpin sekte Wanjian menuju masa depan yang lebih gemilang. Adapun kamu, pengkhianat, pemimpin sekte ini akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabik-cabik badanmu hari ini. Gu Xiao menoleh dan menatap Yang Mulia Styx, membungkuk sedikit, mengepalkan tinjunya dan berkata, Paviliun Linglong menindas sekte Wanjianku karena kekuatannya yang lemah. Aku mohon kepada Tetua Agung Aula Huangquan untuk membantuku dan menegakkan keadilan bagi sekte Wanjianku. 18 tahun yang lalu, Gu Xiao memilih 9 wanita dari klannya yang Yuan Yin-nya belum rusiak dan memiliki bakat luar biasa, lalu mempersembahkan mereka kepada tokoh penting di Istana Huangquan untuk membantunya berlatih beberapa teknik rahasia. Orang besar itu adalah Yang Mulia Styx. Oleh karena itu, Wanjianmen memiliki hubungan yang erat dengan Istana Huangquan. Selama bertahun-tahun, setiap beberapa tahun, Gu Xiao akan mengirim sekelompok kultivator wanita dari sekte Wanjian yang Yuan Yin-nya belum rusiak dan memiliki kualifikasi sangat baik untuk berlatih teknik rahasia dengan Yang Mulia Ming He dan menjaga hubungan. Justru karena inilah Pendeta Ming He membawa tetua kedua, ketiga dan keempat Istana Huangquan ke Wanjianmen hari ini untuk mendukung Gu Xiao. Mendengar ini, Yang Mulia Ming He perlahan berdiri, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyebar. Penatua Li, sekte Wanjian adalah sekutu Istana Huangquanku. Jika kau tidak ingin terjadi perang antar sekte, kembalikan kapal terbang itu kepada Master Sekte Gu. Yang Mulia Ming He berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia dan Tetua Li memiliki basis kultivasi yang sama, seni bela diri Istana Huangquan aneh dan ganas, membuat kekuatan tempurnya lebih kuat dari Tetua Li. Selain itu, ada 4 orang kuat di atas tingkat ke-9 dari Yang Mulia Spiritual di Istana Huangquan. Di Paviliun Linglong, hanya ada 3 orang kuat di atas tingkat ke-9 Yang Mulia Spiritual. Jika perang sekte pecah, Paviliun Linglong pasti akan menderita. Sebelum Tetua Li sempat berbicara, dia mendengar Lu Linglong mendengus dingin, Cukong, aku akan melindungimu. Jika Istana Huangquan ingin memulai perang sekte, Paviliun Linglongku akan menemanimu sampai akhir. Tanpa izin ayahnya, Paviliun Linglong di Donglingzhu tidak dapat mengambil inisiatif untuk memprovokasi perang sekte. Tetapi jika Istana Huangquan mengambil inisiatif untuk menyerang, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Lu Linglong membalik tangan gioknya, lalu sebuah liontin giok yang indah muncul di telapak tangannya. Yang Mulia Ming He menatap liontin giok itu dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia merasakan ancaman mematikan dari liontin giok itu. Meskipun kultivasi Lu Linglong rata-rata, dia adalah Tuan Muda Paviliun Linglong dan statusnya sangat mulia. Dia membawa beberapa harta karun yang sakral, dan Lord Styx tidak menganggap hal itu aneh sama sekali. Pendeta Ming He merenung sejenak, menatap Tetua Li, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan ini,
Apa yang terjadi selanjutnya, Istana Huangquan dan Paviliun Linglong tidak akan ikut campur, semuanya terserah Gu Xiao dan Chu Kong untuk melakukan hal mereka sendiri. Bagaimana? Jika Gu Xiao menang, kapal terbang itu akan dikembalikan ke Wan Jianmen. Jika Chu Kong menang, kapal terbang itu akan menjadi miliknya. Tetua Li menatap Lu Linglong, dan ketika melihatnya mengangguk sedikit, dia setuju, oke. Menurut rencana yang dibuat oleh Chu Kong, Paviliun Linglong hanya perlu memblokir Istana Huangquan, dan Chu Kong sendiri dapat menangani sisanya. Tanpa disadari, Lu Linglong sudah sangat percaya pada Chu Kong. Dia yakin bahwa pemenang akhir pertarungan ini pastilah Chu Kong. Tuan Minghe menoleh dan melirik Gu Xiao, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sisanya terserah padamu. Menurut pendapat Yang Mulia Minghe, jika Paviliun Linglong tidak mengambil tindakan, akan mudah bagi Gu Xiao untuk menangkap Chu Kong dengan kekuatannya. Gu Xiao juga berpikir begitu. Dia menatap Chu Kong dan berkata dengan nada tegas, "Nak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Wan Jianmen hari ini. Setelah aku menindasmu, orang tua dan keluargamu akan tetap kembali ke tanganku. Saat itu, aku akan menyiksa mereka dengan kejam di hadapanmu. Membuatmu menyesali apa yang telah kau lakukan hari ini." Setelah selesai berbicara, dia bertepuk tangan. Puluhan suara terobosan di udara terdengar. Semua tetua alam Master Roh Sekte Wanjian terbang tinggi ke angkasa dan memancarkan kekuatan dahsyat. Segera setelah itu, lebih dari 20 sosok melayang ke udara. Orang-orang kuat ini berasal dari keluarga-keluarga pembudidaya pedang besar di Donglingzhou, juga sekte-sekte dan kekuatan-kekuatan kelas 1. Semua keluarga dan sekte pembudidaya pedang ini berhubungan erat dengan sekte Wanjian dan mematuhi perintahnya. Dalam sekejap mata, jumlah pembangkit tenaga spirit Master Realm yang dikumpulkan Gu Xiao telah melampaui 40. Kekuatan yang mereka pancarkan menyatu, mengguncang bumi dan sungguh mengerikan. "Chu Kong, di mana pembantumu?" Gu Xiao bertanya dengan nada menghine. Karena Chu Kong berani menyelamatkan orang tua dan keluarganya, dia pasti telah mengumpulkan sekelompok pembantu, tetapi Gu Xiao tidak peduli. Karena menurutnya, Chu Kong paling-paling hanya bisa mengalahkan 10 orang di alam Master Roh, dan mustahil baginya untuk membuat gebrakan apapun. "Pembantunya ada di sini." Sebuah suara yang kuat terdengar. Xie Baoqing, bersama Gu Tianxing dan tetua kedua sekte Vajra, perlahan berdiri. Meskipun hanya 3 orang dari mereka yang berasal dari sekte Vajra, banyak pula orang-orang kuat dari keluarga dan sekte pemurnian badan yang hadir. Sama seperti sekte Wanjian yang mampu memimpin keluarga dan sekte pembudidaya pedang, sekte Vajra, sebagai sekte pembudidaya badan nomor 1 di benua Dongling, secara alami juga memiliki sekelompok pengikut. Setelah melihat Xie Baoqing dan 2 orang lainnya berdiri, sekitar selusin kultivator badan di tahap awal alam badan spiritual segera berdiri di tempat latihan. Wajah Gu Xiao menjadi gelap dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika beberapa orang lagi berdiri di sisi utara tempat pelatihan. Mereka adalah Tetua Agung, Tetua Kedua, Tetua Keempat, dan yang lainnya dari Persekutuan Alkemis. Saat beberapa orang berdiri, selusin prajurit alam spiritual mulia yang kuat berdiri di arena seni bela diri. Meskipun orang-orang ini tidak tergabung dalam Persekutuan Alkemis, mereka semua berutang budi besar kepada Persekutuan Alkemis. Ketika Gu Xiao melihat ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa selain Paviliun Linglong, Chu Kong juga mendapat dukungan dari Sekte Vajra dan Serikat Alkemis. "Tuan Xie, Tetua Agung, apakah Anda yakin ingin menjadi musuh Wan Jianmen?" Gu Xiao menatap Xie Baoqing dan Tetua Agung, matanya penuh ancaman. "Jika kau duduk sekarang, aku bisa berpura-pura bahwa masalah ini tidak pernah terjadi. Namun, jika kau bersikeras terlibat dalam kekacauan ini, Sekte Wanjian, Sekte Vajra, dan Serikat Alkemis akan bertarung sampai mati." Meskipun pihak Chu Kong telah mengumpulkan lebih dari 20 orang kuat di tingkat Master Roh, namun di pihaknya, ada lebih dari 40 orang kuat di alam Master Roh. Jumlah mereka 2 kali lipat dari pihak Chu Kong, memberi mereka keunggulan mutlak. Tetua Agung mendengar ancaman Gu Xiao dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Kami tidak ingin bermusuhan dengan Wan Jianmen." Mendengar ini, Gu Xiao tersenyum, mengira Tetua Agung itu takut dan siap menyerah. Akan tetapi kata-kata orang tua itu selanjutnya membuat wajahnya berubah drastis. "Kami hanya menargetkan keluarga Gu."
Tetua Agung itu melihat sekeliling dan berkata dengan keras, insiden hari ini adalah pertarungan antara persekutuan alkemis kami, Sekte Vajra, dan keluarga Gu. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Wanjian. Ketenaran Gu Xiao diketahui semua orang di Donglingsu. Sampah seperti itu tidak layak menjadi pemimpin Sekte Wanjian. Hari ini, persekutuan alkemisku dan Sekte Vajra akan membantu Sekte Wanjian membasmi kanker dan mengakhiri kekuasaan hegemonik keluarga Gu. Begitu Tetua Agung selesai berbicara, Han Yuzu berteriak keras, singkirkan kanker sekte dan gulingkan hegemoni keluarga Gu. Perkataan Han Yuzu, seperti sebuah sinyal, segera menimbulkan reaksi berantai. Di belakang Gu Xiao, puluhan master alam spiritual mulia yang kuat segera terbang keluar dan berteriak bersama Han Yuzu. Singkirkan kanker dan gulingkan hegemoni keluarga Gu. Singkirkan kanker dan gulingkan hegemoni keluarga Gu. Di antara orang-orang ini, tidak hanya kepala keluarga pembudidaya pedang dan pemimpin sekte pembudidaya pedang, tetapi juga beberapa tetua senior dari sekte 10.000 pedang. Karena dia ingin menghasut orang kuat untuk memberontak, Tetua Agung tentu saja tidak akan begitu saja menghasut Han Yuzu untuk memberontak. Belasan orang yang baru saja terbang keluar itu semuanya merupakan hasil karya para Tetua Agung. Sebagai Tetua Agung dari Persekutuan Alkemis dan seorang alkemis tingkat rendah kelas 8, ada terlalu banyak orang kuat di Donglingsu yang berutang budi padanya. Sama seperti ketika dia menghasut Han Yuzu untuk memberontak, Tetua Agung itu menemui mereka dengan dalih membalas budi, lalu memberitahu mereka tentang rencana Cukong. Setelah pertimbangan yang matang, orang-orang ini semua membuat keputusan yang sama seperti Han Yuzu. Pertama, Gu Xiao dan keluarga Gu telah menindas mereka selama bertahun-tahun, dan mereka sudah lama ingin memberontak. Kedua, pihak Cukong terlalu kuat. Seperti kata pepatah, orang yang berwawasan luas adalah orang yang bijak. Mereka tidak ingin binasa bersama keluarga Gu. Berubah pihak di saat kritis tidak hanya membalikkan keadaan secara instan, tetapi juga membuat jumlah orang kuat di pihak Cukong secara langsung melebihi jumlah orang di pihak Gu Xiao. Hal ini juga memberikan pukulan berat bagi moral kubu Gu Xiao. Baiklah, baiklah. Aku benar-benar meremehkanmu. Gu Xiao tertawa marah, tatapannya menyapu Han Yuzu dan yang lainnya, dengan niat membunuh yang melonjak di matanya. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan beberapa kartu truf untuk meningkatkan kepercayaan diri orang-orang kuatnya. Kalau tidak, begitu perang pecah, pihak kita pasti akan kalah. Apakah kau pikir kau dapat menggulingkan kekuasaan keluarga Guku dengan memenangkan hati beberapa orang yang tidak mau ambil pusing? Sungguh lelucon. Keluarga Guku telah mendominasi Sekte Wanjian selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kita tidak memiliki kartu truf? Gu Xiao membalik tangan kanannya, lalu sebuah lonceng tembaga berbentuk aneh muncul di tangannya. Dentang. Saat ia menggerakkan lonceng tembaga itu, terdengar suara renyah. Arena seni bela diri tiba-tiba berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Retakan. Saat berikutnya, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di tengah lapangan bela diri, dan sesosok badan besar melompat keluar dari tanah. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah seekor badak besar dengan tanduk biru yang diselimuti petir, memancarkan aura gemuruh yang mengerikan. Ini adalah binatang iblis tingkat 7, badak petir. Teriakan kaget terdengar, dan seseorang mengenali badak itu. Badak raksasa petir merupakan binatang iblis tingkat atas tingkat ke-7, dan kekuatan tempurnya setara dengan penguasa roh tingkat menengah dan tingkat ke-9 yang kuat. Jika diperhatikan lebih seksama, badak guntur raksasa itu memiliki mata yang gelap dan bau bangkai yang kuat di sekujur badannya. Itu bukanlah makhluk hidup, melainkan mahyat. Alasan mengapa ia dapat bergerak adalah karena ia dibuat menjadi boneka oleh seseorang. Dan yang mengendalikannya adalah lonceng tembaga di tangan Gu Xiao. Lu Linglong menyipitkan matanya sedikit, menatap Yang Mulia Styx, dan mendengus pelan, ini adalah metode istana musim semi kuning. Lu Linglong menebak dengan benar. Boneka badak guntur raksasa ini dibuat oleh Yang Mulia Minghe menggunakan metode rahasia istana Huangquan. Gu Xiao menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membelinya, dan kemudian menyembunyikannya jauh di bawah tempat latihan bela diri Wanjianmen sebagai kartu truf jika terjadi keadaan darurat. Meskipun boneka ini hanya dapat digunakan 2 kali, dan karena ia adalah mahyat,
ia hanya dapat mengeluarkan 70% kekuatan tempurnya sebelum lahir, tetapi ia tidak memiliki masalah dalam menghentikan seorang penguasa roh biasa di tingkat ke-9 awal. Sambil memanggil badak raksasa guntur dan kilat, Gu Xiao juga menggunakan token Master Sekte untuk mengaktifkan sepenuhnya formasi pelindung Sekte Wanjian. Ledakan. 18 pilar petir bangkit dari tanah dan melesat ke langit. Seketika itu juga ia berubah menjadi sebuah penghalang formasi besar, yang menyelimuti seluruh Sekte Wanjian. Di dalam formasi itu, ada kilat dan guntur, dan pedangnya perkasa dan menakutkan. Formasi pelindung Sekte Wanjian disebut formasi pedang petir, yang merupakan formasi tingkat tinggi tingkat 7. Ketika diaktifkan sepenuhnya, formasi ini dapat memadatkan 18 aura pedang seperti petir yang begitu kuat sehingga bahkan orang kuat di tingkat awal ke-9 penguasa roh akan merasa sulit untuk menolaknya. Hari ini, semua orang yang mengkhianati keluarga Gu dan Sekte Wanjian harus mati. Suara Gu Xiao sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. Ia menoleh kepada orang-orang kuat di bawah komandonya dan membuat janji yang sungguh-sungguh, setelah kalian membunuh orang-orang ini, aku tidak akan mengambil kekayaan, harta, dan wilayah milik keluarga dan kekuasaan mereka. Semuanya akan menjadi milik kalian. Mendengar ini, semua orang kuat di bawah Gu Xiao menunjukkan ekspresi serakah dan berteriak kegirangan. Tuan Gu, tenang saja. Aku paling benci pengkhianat dalam hidupku. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan membersihkan pintu untukmu, Tuan Gu. Beraninya mereka mengkhianati Master Sekte Gu. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Tidak seorang pun pengkhianat ini akan dapat kabur hari ini. Setelah melihat badak raksasa dan formasi pedang guntur, kepanikan di hati orang-orang kuat ini ditekan. Sekarang, dengan janji serius yang dibuat oleh Gu Xiao, mata semua orang berubah menjadi hijau, dan semua orang ingin membunuh beberapa musuh lagi. Anda harus tahu bahwa di antara orang-orang kuat di pihak Cukong, beberapa di antaranya merupakan kepala keluarga terpandang, atau jurumudi sekte kelas 1, dan masing-masing dari mereka kaya atau bangsawan. Selama kita bisa membunuh mereka, kita bisa merampas kekayaan keluarga dan pasukan mereka setelah perang. Pasti keren banget. Jika Anda cukup beruntung dan dapat membunuh ketua atau ketua kedua dari persekutuan alkemis, Anda akan menghasilkan banyak uang. Melihat ekspresi tidak sabar semua orang, Gu Xiao tersenyum dan memerintahkan, bunuh. Setelah mendengar perintah itu, orang-orang kuat di bawah komandonya segera menyerbu keluar dan menyerbu ke arah Cukong seperti serigala ganas. Xie Baoqing dan Tetua Agung saling berpandangan, lalu memimpin orang-orang kuat di pihak mereka untuk menemui mereka. Perang langsung pecah. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang dilepaskan oleh pertempuran antara lebih dari 60 prajurit kuat di tingkat Master Roh sungguh mengguncang bumi dan sangat mengerikan. Hanya dalam sekejap, tempat latihan besar itu meledak, dengan retakan ruang di mana-mana. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam perkelahian harus segera meninggalkan tempat latihan. Karena formasi pedang guntur menutupi seluruh gerbang Wanjian, tidak semua orang dapat pergi, jadi mereka hanya bisa mundur sementara ke tepi gerbang Wanjian. Di arena bela diri, pertarungan menjadi semakin sengit. Xie Baoqing menggunakan seni Vajra 9 tempas secara ekstrim. Kulitnya dilapisi dengan lapisan emas, dan dia tampak seperti Vajra yang benar-benar marah, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dia seorang diri bertarung melawan boneka badak guntur raksasa dan menahannya. Sang Tetua Agung, bersama Han Yuzu, Tetua kedua dan yang lainnya, menyerang pihak Gu Xiao. Meskipun kultivasi Tetua Agung jauh lebih rendah daripada Gu Xiao, dia adalah seorang alkemis tingkat rendah tingkat 8 dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan rahasia jiwa penyerang, bahkan Gu Xiao harus menghindarinya untuk sementara waktu. Para alkemis seperti Tetua kedua dan Tetua keempat juga menjadi ancaman bagi orang-orang kuat di pihak Gu Xiao dengan rahasia jiwa penyerang mereka. Adapun Cukong, dia mengerahkan langkah bayangan naga, bergerak cepat dalam formasi seperti seekor naga yang berenang, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi pedang petir. Sekalipun Gu Xiao telah mendorong formasi itu hingga batasnya, 18 aura pedang yang bergemuruh itu memancarkan kekuatan pedang yang mengerikan. Namun itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Cukong. Hanya dalam beberapa saat, Cukong berhasil menembus 3 kelemahan formasi,
menyebabkan kekuatan formasi pedang petir turun beberapa persen. 18 aura pedang guntur langsung melemah menjadi 12. Melihat ini, Gu Xiao mengangkat alisnya dan cahaya dingin melintas di matanya, kutu kupret. Jika Cukong menghancurkan formasi pelindung sekte, situasinya akan menjadi tidak menguntungkan. Gu Xiao segera memutuskan untuk mengambil tindakan pribadi untuk menekan Cukong. Dentang. Dia dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam lonceng tembaga di tangannya, dan mengaktifkan boneka badak raksasa guntur dengan segala cara, memungkinkannya meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Awalnya, boneka badak guntur raksasa ini dapat digunakan 2 kali. Namun atas desakan gila Gu Xiao, boneka badak raksasa guntur hanya bisa digunakan kali ini. Setelah pertempuran ini, ia akan berubah menjadi abu. Meski biayanya besar, efeknya pun menakjubkan. Boneka badak raksasa guntur awalnya hanya dapat mengerahkan 70% kekuatan tempurnya sebelum lahir, tetapi sekarang ia dapat mengerahkan 90% kekuatan tempurnya sebelum lahir. Xie Baoqing sendiri tidak lagi mampu menahannya. Para tetua agung hanya bisa mengirim beberapa orang kuat untuk mendukung Xie Baoqing. Akibatnya, tekanan di pihak Gu Xiao menurun tajam. Gu Xiao menjauh dan bergegas menuju Cukong. Menurutnya, selama Cukong ditekan dan tak seorang pun mampu menembus formasi pedang petir, Xie Baoqing, tetua agung, Han Yuzu dan yang lainnya tidak akan menjadi ancaman. Badan Gu Xiao seperti cahaya pedang, menerobos kehampaan dan langsung menyerang Cukong. Aku melihat tangan kanannya berubah menjadi cakar, cahaya dingin memancar di ujung jarinya, dan niat pedangnya ada di mana-mana. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, namun cukup untuk melukai seorang spiritual venerable tingkat ke-7 yang kuat. Menurut informasi yang diperoleh Gu Xiao, Cukong pernah mengalahkan tetua Xie Changjiang dari Sekte Vajra di luar lembah iblis buas, namun kekuatan tempurnya paling-paling hanya mencapai tingkat ke-5 dari Dewa Roh. Cakarnya ini pasti dapat menaklukkan Cukong. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Informasi yang dimiliki Gu Xiao sudah terlalu ketinggalan zaman. Cukong sekarang lebih hebat darinya. Cukong melancarkan pukulan yang dahsyat dan mendominasi, langsung menghancurkan cahaya dingin di cakar Gu Xiao. Ledakan. Terdengar suara teredam. Tangan kanan Gu Xiao bergetar hebat, tulang-tulang tangannya hampir hancur, dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa menenangkan diri. Kekuatan fisikmu tidak kalah dengan Xie Baoqing. Bagaimana mungkin? Seru Gu Xiao. Xie Baoqing adalah pemimpin Sekte Vajra, sekte pemurnian badan nomor 1 di Lingzhou Timur. Setelah puluhan tahun berlatih keras, alam badan fisiknya telah mencapai puncak alam badan spiritual awal. Cukong baru berusia 18 tahun, bagaimana mungkin alam fisiknya telah mencapai puncak alam spiritual awal? Bukan hanya Gu Xiao saja yang sangat terkejut, namun Xie Baoqing, tetua agung dan yang lainnya yang sedang bertarung juga sangat terkejut. Mereka awalnya sedikit khawatir kalau Cukong tidak akan mampu menghentikan Gu Xiao, jadi mereka bersiap untuk keluar dengan putus asa dan bergegas menyelamatkan. Hasilnya, kemampuan bertarung Cukong jauh melampaui ekspektasi mereka. Tidak heran Cukong begitu percaya diri dengan operasi ini. Ternyata dia sudah menjadi salah satu orang paling berkuasa di Donglingsu. Dasar orang kutu kupret. Di tepi sekte Wanjian, tetua Li, yang menyaksikan pertempuran, menghela nafas dari lubuk hatinya. Dibandingkan dengan Cukong, para jenius kultivasi di Donglingsu semuanya pecundang dan bahkan tidak layak membawa sepatunya. Mata Lu Linglong melengkung membentuk bulan sabit dan wajahnya penuh senyuman. Dia tahu bahwa Cukong tidak akan pernah mengecewakannya. Tidak jauh dari situ, Yang Mulia Minghe sedikit mengernyit, dan sedikit kegelapan melintas di matanya. Hubungan antara Istana Huangquan dan Paviliun Linglong tidak harmonis, dan banyak ketegangan terjadi di Zhongtianzhu. Dengan bakat mengerikan yang dimiliki Cukong, jika dia berhasil melewati level ini hari ini, dia pasti akan pergi ke Paviliun Linglong di Zhongtianzhu di masa depan, dan kemungkinan besar akan menjadi musuh Istana Huangquan. Gu Xiao, apa yang membuatmu ragu? Kenapa kamu tidak keluar dengan seluruh kekuatanmu? Teriak Master of the Sticks dengan dingin. Mendengar ini, mata Gu Xiao dipenuhi dengan niat membunuh, dan tingkat kultivasinya di tingkat awal ke-9 dari Yang Mulia Spiritual langsung terstimulasi hingga ke titik ekstrim. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 2 pedang biru dari cincin penyimpanan.
Nilai mereka sebenarnya adalah kelas 8 yang lebih rendah. Meskipun kemampuan bertarungmu tidak kalah dengan Xie Baoqing, kau tidak bisa meninggalkan Wan Jianmen hari ini. Ucap Gu Xiao dengan nada dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang pedang di kedua tangan dan menyerang Cukong dengan niat pedang yang tajam. Siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan tempurku hanya pada tingkat ke-9 awal dari Spirit Lord? Cukong tersenyum menghine. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya di udara dan memanggil pedang api langit, senjata ajaib penyelamat hidupnya, dari dantiannya, lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menyerang Gu Xiao. Dengan ki dan badannya terpadu menjadi satu, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang penguasa roh yang kuat di tahap tengah level ke-9. Selain itu, pedang api langit selaras dengan pikirannya dan dapat melepaskan kekuatan terkuatnya. Bahkan seorang penguasa roh tingkat pertengahan ke-9 bukanlah tandingannya. Dentang, dentang, dentang. Suara logam beradu terdengar. Gu Xiao memang sangat kuat dengan pedang di kedua tangannya, tetapi Cukong lebih kuat darinya. Hanya setelah beberapa ronde, Gu Xiao dipenuhi memar. Di sisi lain, Cukong tidak terluka. Ini tidak mungkin, teriak Gu Xiao. Dia tidak percaya pada kejahatan, jadi dia menggunakan metode rahasia Sekte Wanjian untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya sendiri dari tahap awal tingkat ke-9 Dewa Spiritual ke tahap tengah tingkat ke-9 Dewa Spiritual. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan spiritualnya dan dengan gila-gilaan menyuntikkannya ke pedang di tangannya, melepaskan serangan terkuatnya. Naga petir menerobos langit, saat Gu Xiao mengayunkan pedangnya dan menebas ke bawah. Terdengar dua raungan naga yang memekakkan telinga. Energi spiritual yang dikaitkan dengan guntur dari langit dan bumi berkumpul bersama dengan gila-gilaan, berubah menjadi dua naga guntur yang ganas, memancarkan kekuatan guntur yang tak tertandingi, dan menghantam Cukong dengan ganas. Serangan ini dapat mengancam seorang spiritual venerable tingkat 9 yang kuat. Bahkan elderly harus berhati-hati dalam menghadapinya. Semua orang yang sedang bertarung berhenti dan mengalihkan pandangan mereka ke Cukong. Xie Baoqing dan Tetua Agung sama-sama memiliki ekspresi serius. Jika Cukong tidak bisa bertahan, keduanya akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk bergegas menyelamatkannya. Cukong menatap naga petir yang menyerangnya, tidak sedikit pun wajahnya yang panik, tetapi malah menunjukkan sedikit rasa jijai. Apakah ini serangan terkuatmu? Lebih parah dari yang kukira. Naga petir menghancurkan langit adalah seni bela diri surgawi tingkat menengah. Gu Xiao berhasil mengolahnya dengan sempurna, dan ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya sungguh menakjubkan. Tapi Cukong sama sekali tidak menganggapnya serius. Karena dia telah berlatih seni pedang pembakaran langit dengan sempurna. Setelah dioptimalkan oleh permaisuri kekacauan, seni pedang surga yang terbakar memiliki kekuatan paling kuat di antara semua seni bela diri surgawi tingkat menengah. Kemampuan bertarung Cukong tidak kalah dengan Gu Xiao, dan seni bela diri yang dia latih juga lebih kuat dari Gu Xiao. Tingkat penguasaannya juga lebih tinggi dari Gu Xiao. Bahkan tanpa menggunakan kartu truf lainnya, dia masih bisa mengalahkan Gu Xiao. Teknik pedang pembakar langit. Cukong berteriak pelan, mengayunkan pedang Tianyan, dan menebas ke arahnya. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius 1 km langsung terkuras. Awan api besar berkumpul di atas gerbang Wanjian, menutupi langit dan matahari. Hantu pedang berapi yang tak tertandingi melesat keluar dari awan, membawa serta kekuatan pedang yang luar biasa. Hantu pedang api juga mengandung jejak kehendak perantara langit dan bumi, kehendak api yang keras, yang membuat kekuatan seni bela diri meningkat beberapa kali lipat. Kehendak perantara langit dan bumi, bagaimana ini mungkin? Gu Xiao membelalakkan matanya, hampir keluar. Bukan hanya itu saja, Tetua Li, Pendeta Minghe dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu juga menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang cukup kuat untuk mencapai alam roh suci atau lebih tinggi yang dapat menguasai kehendak perantara langit dan bumi. Terlebih lagi, kehendak api ganas yang dimobilisasi Cukong berada di peringkat 10 besar kehendak perantara langit dan bumi, dan kekuatannya sangat kuat. Banyak orang suci spiritual tingkat tinggi tidak mampu menguasainya. Bakat yang begitu hebat sudah cukup untuk menggemparkan dunia bahkan di Zhongtianzu, tempat banyak sekali orang jenius berada. Saat semua orang terkejut,
hantu pedang api dan dua naga petir bertemu di udara. Retakan. Kekosongan itu hancur, dan celah ruang yang panjang dan sempit pun meledak. Pemandangan itu mengerikan. Meskipun Gu Xiao berusaha sekuat tenaga menggunakan ilmu bela dirinya, hasilnya sudah tidak dapat ditebak sejak awal. Kedua naga petir itu hanya bertahan sesaat sebelum dipotiong oleh hantu pedang yang menyala-nyala. Engah. Gu Xiao merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Napasnya langsung melemah dan dia terluka pareh. Menang. Ketika Xie Baoqing, Tetua Agung dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Menurut pandangan mereka, kemenangan sudah diputuskan. Orang-orang kuat di bawah komando Gu Xiao bagaikan terong yang terkena embun beku, moralnya rendah. Merasakan ekspresi orang banyak, mata Gu Xiao berkilat marah. Kalian semua berpikir bahwa ketua sekte ini pasti kalah. Sungguh lelucon. Hari ini, bahkan jika aku harus membayar harga yang mahal, aku akan membantai keluarga Cukong. Pada saat ini, dia tidak ingin lagi mengendalikan Cukong. Penjahat yang tak tertandingi seperti itu telah menjadi ancaman serius. Berdasarkan apa yang telah dilakukan keluarga Gu terhadap keluarga Chu Xiong dan Gu Feiyan selama bertahun-tahun, kedua belah pihak pasti akan berada dalam situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Dia hanya akan merasa tenang jika dia membunuh keluarga Cukong. Begitu dia selesai berbicara, Gu Xiao membuka mulutnya dan menyemburkan dua suap saripati darahnya sendiri. Kemudian dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan menggunakan saripati darahnya sendiri untuk memadatkan dua rune berwarna darah misterius, yang dia cetak pada dua pedang roh tingkat rendah tingkat 8. Teknik pemecah pedang. Gu Xiao meraung, dan dua pedang roh tingkat rendah tingkat 8 langsung hancur berkeping-keping, dengan retakan padat muncul di badan pedang. Meskipun kedua pedang spiritual itu hendak dihancurkan, mereka meledak dengan kekuatan pedang yang mengerikan dan menembus langit. Teknik pemecah pedang merupakan rahasia sekte Wanjian yang hanya bisa dipraktikkan oleh para master sekte dari segala generasi. Dengan mengorbankan pedang roh, pedang itu dapat mengeluarkan 120% kekuatannya. Dengan kata lain, setelah serangan ini, apapun hasilnya, dua pedang roh tingkat rendah tingkat 8 di tangan Gu Xiao akan hancur total. Naga petir menerobos langit. Gu Xiao mengunci Cukong dan mengayunkan dua pedang di tangannya sekuat tenaga. Dalam sekejap, dua naga petir besar berkumpul dan muncul, kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat dari serangan sebelumnya. Kemanapun naga petir itu lewat, kehampaan berguncang dan kekuatan guntur memenuhi langit, persis seperti naga petir tingkat atas tingkat 7 yang sesungguhnya. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin Wanjianmen. Cukong berkomentar ringan. Melihat Cukong yang tampak acuh tak acuh, Gu Xiao mendengus dingin, menggertak. Menurutnya, tidak mungkin Cukong bisa memblokir serangan ini. Haha, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menguasai teknik rahasia tingkat tinggi? Cukong mengangkat sudut mulutnya dengan jijai. Dia membuat segel dengan tangannya, darah di badannya mendidih, matanya berlumuran darah, dan auranya tiba-tiba melonjak. Itulah metode rahasia teknik pertempuran darah gila. Dengan berkahnya, tingkat kultivasi Cukong meningkat dari tahap awal tingkat ke-8 dewa spiritual ke tahap awal tingkat ke-9 dewa spiritual. Langsung diangkat ke alam yang lebih tinggi. Tetua Li, Pendeta Minghe dan lainnya yang menyaksikan pertempuran itu semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak seorang pun menyangka bahwa bahkan setelah bertarung sekian lama, Cukong masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Metode rahasia yang dapat memungkinkan ahli alam mulia spiritual tingkat tinggi untuk langsung naik ke alam yang lebih tinggi ini sangat berharga bahkan di Provinsi Zongtian. Mengapa metode rahasia ini membuatku merasa familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Yang Mulia Minghe sedikit mengernyit, menatap Cukong, dan berpikir keras. Saat berikutnya, Cukong mengayunkan pedang Tianyan dan menggunakan teknik pedang membakar langit lagi. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, kekuatan tempurnya meroket dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Gu Xiao sama sekali. Dengan satu ayunan pedang, dia tidak hanya membunuh dua naga guntur, tetapi juga menjatuhkan Gu Xiao ke tanah, melukai dia dengan serius dan kehilangan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Tuan Chu sangat hebat.
Setelah pertempuran ini, Tuan Chu akan mendominasi Donglingzhou dan menjadi salah satu orang paling berkuasa di Donglingzhou. Melihat seluruh Lingzhou Timur, aku khawatir hanya Yang Mulia Minghe dari Istana Huangquan dan Tetua Li dari Paviliun Linglong yang mampu melawan Tuan Chu. Orang-orang kuat di pihak Chu Kong tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menatap Chu Kong dengan penuh kekaguman. Dalam praktik kultivasi, yang kuat dihormati. Meskipun Chu Kong jauh lebih muda dari mereka, namun kekuatan yang ditunjukkan oleh Chu Kong telah menaklukkan semua orang. Pada titik ini, semua orang merasa bahwa Gu Xiao ditakdirkan untuk mati dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Bahkan Chu Kong pun berpikir demikian. Tepat saat dia hendak mengantar Gu Xiao pergi, Gu Xiao tiba-tiba berbalik dan menatap Yang Mulia Styx, berteriak minta tolong, "Yang Mulia, tolong aku." Mendengar ini, Yang Mulia Minghe tampak acuh tak acuh, tidak berniat mengambil tindakan apapun. Istana Huangquan telah sepakat dengan Paviliun Linglong bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara Gu Xiao dan Chu Kong, dan mereka berdua harus mengandalkan metode mereka sendiri. Meskipun dia telah berdagang dengan Gu Xiao beberapa kali dan memiliki sedikit persahabatan dengannya, tetapi persahabatan itu tidak cukup untuk membuatnya mengingkari janjinya. Ketika Gu Xiao melihat ekspresi di wajah Guru Minghe, jantungnya berdebar kencang. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan kartu truf terakhirnya. "Yang Mulia, saya memiliki sepotong giok darah Xuan Sheng di tangan saya. Selama Anda menyelamatkan hidup saya akan menawarkan giok darah Xuan Sheng kepada Anda dengan kedua tangan." Ketika Yang Mulia Minghe mendengar kata-kata Gu Xiao, dua sinar cahaya langsung keluar dari matanya. Giok darah Xuan Sheng sangat penting bagi Istana Huangquan. Kepala istana secara pribadi memerintahkan pencarian besar-besaran untuk menemukan giok darah Xuan Sheng di benua Jiushu. Selama bertahun-tahun, untuk mencari giok darah Xuan Sheng, Istana Huangquan hampir menjungkir-balikan benua Jiushu. Sekte Taixu digulingkan oleh Istana Huangquan dalam semalam karena cukup beruntung memperoleh giok darah Xuan Sheng. Yang Mulia Minghe tidak menyangka bahwa Gu Xiao benar-benar memiliki sepotong giok darah Xuan Sheng di tangannya. Dia melesat dan hendak menyelamatkan Gu Xiao, namun dihentikan oleh Tetua Li. "Minghe, apakah kau ingin membatalkan perjanjian ini?" Tetua Li mendengus dingin. Wajah pendeta Minghe menjadi gelap, dan dia diam-diam mengirim pesan kepada tetua kedua, ketiga, dan keempat di aula mata air kuning di belakangnya. Saat berikutnya, mereka berempat menyerang secara bersamaan, langsung mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat mereka. Seorang Gu Xiao belaka tentu tidak layak membiarkan Lord Minghe mengingkari janjinya. Namun, Xuan Sheng Blood Jade sepadan harganya. Wajah Tetua Li sedikit berubah, dan dia segera membawa tetua pertama dan kedua Paviliun Linglong untuk mencegat mereka. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat. 7 penguasa roh yang kuat dari tingkat ke-9 bertarung dengan sengit. Energi mengerikan yang dihasilkan secara langsung melemahkan kekuatan susunan pedang petir beberapa kali, menciptakan beberapa celah dalam susunan tersebut. Melihat kejadian ini, para kultivator lainnya pun buru-buru kabur meninggalkan Sekte Wanjian dan bersembunyi jauh, karena takut akan terkena dampak dari pertarungan antara Tetua Li, Yang Mulia Minghe dan yang lainnya. Cahaya dingin melintas di mata Chu Kong, mengangkat pedang Tianyan dan menebaskan aura pedang tajam, ingin mengirim Gu Xiao ke kematiannya. Orang yang ingin aku lindungi, tidak ada seorang pun di Donglingzhou yang bisa membunuhnya. Sang Master Styx yang berada di tengah pertempuran mendengus dingin. Meskipun dia ditahan sementara oleh Tetua Li dan tidak bisa mencapai Gu Xiao, tidak ada masalah dalam menyelamatkan nyawa Gu Xiao. Dia memaksa Tetua Li mundur dengan satu telapak tangan, lalu mengeluarkan bendera hitam dari cincin penyimpanannya. Jika diperhatikan lebih dekat, bendera-bendera itu ditutupi dengan rune berwarna darah, memancarkan aura dingin dan aneh yang membuat orang-orang menggigil. Spanduk ini disebut Spanduk Yinling, senjata spiritual tingkat menengah tingkat 8. Senjata ini tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Yang Mulia Minghe menjentikkan lengan bajunya, dan panji Yinling langsung berubah menjadi kilat hitam dan melesat ke arah Gu Xiao. Tepat saat Tetua Li hendak bergerak untuk mencegat, Yang Mulia Minghe menyerangnya lagi, sehingga tidak memberinya waktu untuk mencegat. Dalam sekejap, Spanduk Yinling menyerang Gu Xiao, menciptakan lapisan energi yin yang tebal, menghalangi energi pedang dari Chu Kong.
Cukong tidak menyia-nyiakan kata-kata dan langsung mengayunkan pedang Tianyan, mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan teknik pedang membakar langit. Ledakan. Hantu pedang berapi yang tak tertandingi menebas dari langit. Hantu pedang api mengandung jejak kehendak perantara langit dan bumi, kehendak api yang mengerikan, yang memancarkan kekuatan pedang yang dahsyat dan kekuatan api yang tak tertandingi. Setelah melihat ini, Yang Mulia Minghe bertarung dengan Tetua Li sambil mengaktifkan Panji Yinling. Penghalang duniawi. Spanduk Yinling bergerak tanpa angin, dan energi yin yang kental melonjak keluar dari spanduk, mengembun menjadi tengkorak hitam besar. Tengkorak hitam ini juga mengandung jejak kehendak antara langit dan bumi yang disebut kehendak yin bumi. Saat berikutnya, bayangan pedang berapi itu menebas tengkorak hitam itu dengan ganas. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menghancurkan semua bangunan dalam radius 100 meter. Meskipun pedang Cukong sangat kuat, namun, spanduk Yinling menghalanginya. Gu Xiao, yang bersembunyi di balik Panji Yinling, tidak terluka, dengan ekspresi lega di wajahnya karena selamat dari bencana. Menurutnya, hidupnya akhirnya terselamatkan. Setelah merayakan, Gu Xiao menatap Cukong dan berteriak dengan wajah penuh kebencian, "Cukong, hari ini aku kalah. Tapi jangan berpuas diri, aku akan kembali dan memastikan seluruh keluargamu mati. Kau tidak akan punya kesempatan untuk bangkit kembali. Hari ini, kau harus mati. Bahkan jika Kaisar Langit datang, dia tidak akan bisa melindungimu." Suara Cukong sedingin es, seolah-olah berasal dari dunia bawah. Jika penjahat kejam dan biadab seperti Gu Xiao dibiarkan lolos, akan timbul banyak masalah. Meskipun Cukong tidak takut, dia masih memiliki keluarga dan teman. Oleh karena itu, ia harus dibunuh untuk mencegah masalah di masa mendatang. Haha, semua orang bisa mengatakan kata-kata yang kejam. Jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan pertahanan spanduk Yinling dan bunuh aku. Gu Xiao berteriak dengan arogan. Menurutnya, Cukong sudah kehabisan trik dan tidak mungkin dia bisa menembus pertahanan Panji Yinling. Tetapi saat berikutnya, matanya membelalak dan wajahnya penuh kengerian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Cukong menyingkirkan pedang Tianyan dan mengerahkan kultivasi dan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Kemudian dia menundukkan bahunya, melangkah ke samping, memutar pinggangnya, menggunakan lengannya untuk mengarahkan tinjunya, menyuntikkan seluruh kekuatan spiritual dan kekuatan fisik di badannya ke tangan kanannya, dan menyerang ke arah Gu Xiao dengan seluruh kekuatannya. Tinju surgawi. Diikuti dengan teriakan keras. Bumi bergetar dan kehampaan meledak. Ruang di depan Cukong bagaikan gelombang, menciptakan lapisan riak spasial. Kemanapun tinju itu lewat, ruang di sekitarnya penuh dengan retakan, sungguh mengerikan. Pukulan ini begitu kuat hingga mendominasi dunia. Ketika Lord Minghe merasakan kekuatan pukulan ini, wajahnya berubah drastis, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan ketenangan yang baru saja dimilikinya. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan Panji Yinling dan mendorong penghalang Yin Bumi hingga ke titik ekstremnya. Tengkorak hitam sehitam tinta, memancarkan energi gelap yang mengerikan, mengembun dan berdiri di depan Gu Xiao. Bahkan orang kuat yang telah mencapai setengah langkah alam orang suci spiritual akan merasa sulit untuk menembus pertahanan tengkorak hitam. Namun, Batian Fist adalah seni bela diri tingkat tinggi dengan peringkat surgawi, dengan kekuatan yang mencengangkan. Cukong, yang telah mengolah Batian Fist ke tahap kesuksesan kecil, memiliki pukulan yang sangat kuat sehingga telah melampaui kekuatan seorang half-step spiritual saint. Dengan suara krek, tengkorak hitam itu hancur berkeping-keping oleh tangan besi itu dan lenyap tak berbekas. Gu Xiao melihat tinju Cukong semakin membesar di pupil matanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara erangan sebelum dia hancur menjadi bubur, lebih dari mati. Semua orang yang sedang bertarung, tanpa sadar berhenti bertarung saat mereka melihat genangan daging di tanah. Mendeguk. Salah satu antek Gu Xiao, dengan jakun menonjol, menelan ludah dalam mulut besar, matanya dipenuhi ketakutan. Pukulan yang dilancarkan Cukong barusan tidak hanya menghancurkan Gu Xiao, tetapi juga menghancurkan keberaniannya untuk bertarung lagi. Si antek jatuh berlutut dengan keras, memohon belas kasihan dengan suara keras, "Saya menyerah. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan Chu." Tindakannya segera menarik banyak orang untuk mengikutinya.
Semua orang kuat di bawah komando Gu Xiao menawarkan untuk menyerah. Gu Xiao telah meninggal, formasi pedang petir telah hancur, hasil pertempuran ini sudah diputuskan, tidak perlu ada pertempuran lebih lanjut. Mereka tidak ingin pergi ke dunia bawah untuk mencari Gu Xiao. Keempat Yang Mulia Styx juga mencapai gencatan senjata dengan Tetua Li dan kedua rekannya. Pada saat ini, wajah Dewa Minghe begitu muram sehingga tampak seolah-olah air ingin menetes keluar darinya. Dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan bertarung Cukong begitu dahsyat, bahkan dia bisa menembus penghalang tanah yang dibentuk oleh Panji Yinling. Kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu tidak lebih lemah dari dia dan Tetua Li. Bersambung.